Hyushu. Kebetulan sekali, aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu denganmu hari ini. Aku di sini untuk mencari pria ini. Pria ini adalah pengawal pribadiku. Jika kau ingin mencarinya, tanya aku dulu. Pengawal pribadi? Benar. Lawan yang dikalahkan Kei Yueshu memang butuh pengawal. Siapa yang kau sebut lawan yang kalah? Apa, belum cukup kemarin? Kalau begitu bertarunglah. Kau lambat sekali, beraninya kau membentakku? Bing. Kau belum banyak berkembang selama bertahun-tahun? Kaki yang begitu indah. Sayang sekali menggunakannya untuk bertarung. Singkirkan dia untukku. Tidak peduli dulu kamu dan Nona Bai punya dendam atau urusan apa. Memukul orang itu ilegal. Ku bilang, aku memukulmu. Siapa kamu mengejarku? Dia adalah tunangan Su Xing. Sama seperti suaminya. Kamu menderita kerugian di luar dan membiarkan istrimu keluar mencari keadilan. Apa yang kau lihat? Nona Hei, tubuhmu tidak cocok untuk bertarung. Saya sarankan kamu tidak menggunakan kekerasan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dari pengalaman bertahun-tahun saya. Kamu sakit. Kau yang sakit, mulut kotor dan tidak sopan, itulah masalahmu. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Apakah tangan dan kakimu sering dingin? Apakah kamu takut dingin dan pusing? Juga, kadang-kadang di pagi atau sore hari, dada terasa sesak dan napas pendek. Dalam kasus yang lebih serius, infark kardiopulmoner. Jangan pikir, masih berbicara kasar. Kau lihat, aku tidak menyentuhmu. Hei, Nak Yushu, jangan coba memerah seseorang di sini. Sudah kubilang akan membuluk dengan gerakan apapun. Cepat cari tempat. Kei Yueshu, di mana sakitnya? Dada. Biar ku bantu, buka bajumu dan lihat. Tidak. Mana yang lebih penting, wajah atau nyawa? Dada terasa sesak dan napas pendek. Dingin jahat masuk ke dalam tubuh. Ketidakseimbangan yin dan yang. 3 jarum meridian iblis. Jarum pertama membuka sumbatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Jarum kedua menghubungkan semua meridian. Jarum ketiga mengusir dingin dan memulihkan yang. Aku kehilangan kontrol kandung kemihku. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Aku barusan hampir berpikir bahwa aku Dingin jahat di tubuhmu sudah ada selama 7 atau 8 tahun. Aku akan sementara menggunakan jarum ajaib untuk membantumu menekannya. Terima kasih. Lin Yi menyelamatkanmu, dan yang kau katakan hanya terima kasih. Tidak ada ketulusan sama sekali. Baik, Nona. Bicara sedikit saja. Keluarga Su Xing sangat kaya. Kenapa dia tidak mencari dokter untuk mengobati penyakitmu? Tunangannya itu akan bagus jika dia tidak menyakitinya. Dulu, keluarga Su mereka mengincar properti keluarga Hei. Itulah sebabnya mereka menikah. Aku mengerti. Ini rutinitas perjodohan bisnis yang sama. Lin Yi, apa yang kau lakukan membawa istriku ke hotel? Baiklah. Kalian masih sering bersama? Tidak. Xing, Tuan Lin dan Nona Bai sedang merawatku. Mengobati penyakit apa sampai harus diranjang? Dasar wanita busuk. Kalian bertiga benar-benar kotor. Kenapa mulutmu begitu kotor? Diam. Seluruh keluargamu Bai mengajarimu hanya untuk menjadi seorang wanita murahan. Apa kau makan kotoran? Mulutmu bau sekali. Jangan kira aku takut padamu. Tidak kuat bahkan untuk mengikat ayam. Masih berani meniru orang bermain pisau. Dasar wanita busuk, beraninya kau menertawaiku? Apalagi yang ingin kau katakan?
Lin Yi, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan. Masih berteriak. Keluarga Zukami tidak akan melepaskanmu. Hiyoshu. Kau wanita, berselingkuh dengan orang lain. Lin Yi adalah penyelamat hidupku. Aku sarankan kau menjaga mulutmu. Bagaimana bisa kau bertunangan dengan seseorang yang begitu tidak berbudaya? Ya, Tahyushu. Kau punya penampilan dan bentuk tubuh. Kenapa repot-repot? Hiyoshu, jangan lupakan bagaimana ayahmu memohon padaku untuk 50 juta waktu itu. Jangan gunakan 50 juta ini untuk berbicara denganku. Selama bertahun-tahun grup He kami sudah membayarnya kembali. Aku beritahu kau, Kyushin, mulai hari ini, aku dan Heyunshu sudah selesai. Apa yang kau katakan? Apa yang kukatakan? Aku ingin memutuskan pertunangan kita. Dan sekarang aku ingin kau meminta maaf padaku. Aku sudah lama menunggumu. Orang tua. Kenapa kau sendirian? Di mana gadis itu? Aku mungkin harus mengecewakanmu hari ini. Hanya aku yang ada di sini. Sepertinya kau ayahnya Bai Yunfei. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghabisimu dulu. Dan kemudian mengurus cucumu dengan benar. Kalau begitu kau harus melewatinya dulu. Sungguh sombong. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang juga. Untuk dikubur bersama Bai Yunfei. Sejujurnya, aku berutang gelar pemburu nomor 1 di negara Yue kepada putramu. Kau yang membunuh Yunfei-ku. Tahukah kau? Dia memohon padaku untuk tidak membunuhnya sebelum dia mati. Aku benar-benar ingin mengambil foto ekspresi itu. Jangan menghina keluarga Bai. Hari ini, aku akan mendapatkan keadilan untuk putraku. Bersamamu? Anak muda, gerakanmu terlalu lambat. Sentuhan ini bahkan tidak bisa disebut memukul orang. Bahkan tidak terasa geli. Kupikir kau lebih mampu. Ternyata kau begitu rentan. Sepertinya Tuan Lin terlalu memikirkannya. Kenapa aku? Kenapa kau bahkan tidak bisa bicara jelas? Ingat pepatah lama. Jahe tua lebih pedas. Terlalu ceroboh. Jika Tuan Lin tidak memberitahuku sebaliknya, aku seharusnya sudah mencintaimu sekarang. Orang tua. Jika kau punya nyali, habisi aku. Begitu aku bebas, aku jamin kau tamat. Jangan banyak bicara. The film was translated Sebentar and lagi, narrated by Tuan Lin Ed akan Media. mengurusmu. Tuan Lin yang kau sebutkan. Apakah itu Lin Yi? Sepertinya aku benar. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan betapa bodohnya kau dibodohi oleh Lin ini. Apa maksudmu? Kau tidak tahu siapa Lin ini. Adalah orang seperti apa kan? Dia adalah orang yang membiarkan orang mati tanpa membantu, egois, dan mementingkan diri sendiri. Dan meninggalkan posnya. Putramu dibunuh olehnya. Jangan coba memprovokasiku melawannya. Apa-apa yang kau lakukan padaku? Putramu ceroboh sepertimu. Azhui. Lepaskan Tuan Tua Bai. Lepaskan dia. Kau bercanda? Aku akan membunuh orang tua ini dulu. Lalu bunuh putri keluarga Bai. Tidak ada yang boleh menyentuh sehelai rambut pun di kepala keluarga Bai. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyelamatkannya? Tuan Lin,
Jangan pedulikan aku. Kurangi bicara. Kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Kau terburu-buru, kan? Dulu, kau gagal menyelamatkan Silver Fox. Sekarang kau masih tidak bisa menyelamatkan keluarga Bai. Kau beruntung bisa lulus sebelumnya. Berpikir bahwa melumpuhkan tanganku akan membuatku tidak berguna? Selama bertahun-tahun ini, aku telah diberkati oleh ilmu hitam negara Yin. Aku menjadi satu dengan racun dewa ular yang turun ke bumi. Monster tak berperi kemanusiaan. Tuan Miri, hati-hati senjata persembunyi. Masih menggunakan trik keji seperti bubuk racun. 1 jarum lagi. Jarum terakhir. Asui, kau sudah berulang kali menantang batasku. Kau punya banyak nyali. Tuan Tua Bai. Apa kau baik-baik saja, Bai Tua? Aku baik-baik saja. Beberapa pukulan sama sekali tidak bisa menyakitiku. Aku akan memeriksamu nanti. Prioritas utama adalah menghadapinya dulu. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu bala bantuan Dragon Fury. Mereka akan datang membereskan kekacauan ini. Bukankah kau ingin membalas dendam, tuanmu yang baik? Bala bantuan Dragon Fury akan datang membereskan kekacauan ini. Kau harus menikmati kedamaian terakhirmu. Pemburu alians kami di luar negeri akan segera datang ke Huazia bersama. Ketika saat itu tiba, apa yang bisa dilakukan orang-orang Dragon Fury sepertimu? Di mana Sarobara yang datang bersamamu? Tahukah kau kenapa aku menyatukan diriku dengan racun ular? Ini adalah kartu trufku. Aku akan The film mengirimmu was pergi duluan. translated and narrated by M Media. Bukankah matamu? Kau pikir bisa menghadapiku dengan trik murahan ini? Tuan Tua Bai, mundurlah sedikit. Aku khawatir nanti akan ada pertumpahan darah. Menyerah. Penjahat licik. Kenapa kau di sini? Mohon maaf jika saya lalai. Insiden for Character Swordsman tidak ada hubungannya denganmu. Dengan adanya dermawan, aku akan membunuh dewa jika mereka menghalangiku, dan Buddha jika mereka menghalangiku. Yinsen adalah penjahat yang keji. Dia tidak pantas kau hunuskan pedangmu untuknya. Dia sudah terkena pukulan telapak tanganku. Dia bahkan tidak bisa mengalirkan energinya sekarang. Aku akan membuat seluruh kota Pinghu membayar harganya. Tuan Tua Bai, nyalakan lampunya. Dia kabur. Kalian semua tunggu aku menangkapnya. Dia tidak akan bisa membuat banyak masalah untuk sementara waktu. Aku akan serahkan pada Long Kui. Tuan Lin, bagaimana matamu? Aku menghindar tepat waktu. Seharusnya tidak masalah besar. Terima kasih, Tuan Lin dan pendekar 4 kata. Ini yang kau sebut tempat aman. Ini rumah teman bermainku di panti asuhan. Kupikir itu rumah aman atau semacamnya. Rumah aman ini tidak sepenuhnya lengkap. Kau tinggal di sini selama periode ini. Kita akan bicarakan setelah ancaman pemburu teratasi. Jurus sekali pukul mati, apa yang akan kau ajarkan padaku? Dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Baiklah. Aku merekam, kau tahu. Kamu sedang apa? Kau benar-benar percaya? Aku tidak mengerti. Kungfu hanyalah 2 kata. 1 horizontal, 1 vertikal. Benar, berdiri. Salah, jatuh. Berbicara begitu mendalam. Terus terang, sekolah manapun, seni bela diri negara manapun, hanyalah 3 kata, menerima, menetralkan, dan melepaskan. Pukulan. Ini menerima, menetralkan, dan melepaskan. Kau memukul, aku menerima, lalu menetralkan. Itu tidak dihitung, coba lagi. Apa kau sudah siap sekarang? Kamu ingin memelukku, kan?
Hanya mie polos. Bahkan tidak menambahkan abalon. Aku hanya orang biasa. Tidak sepertimu. Makan mewah setiap hari. Hai, setidaknya tambahkan daging makan siang kalengan. Bagaimana aku bisa makan ini? Aku ingin keluar dan membeli sesuatu. Kakak Yi bilang jangan biarkan kamu berkeliaran. Katakan apa yang kamu butuhkan. Baiklah, kalau begitu belikan aku satu. Abalon dari Jalan Bihai. Kakak Yi juga bilang jangan biarkan kamu membuat permintaan yang tidak masuk akal. Kakak Yi ini, kakak Yi itu. Dia itu, siapa bagimu sampai kamu begitu mendengarkannya? Aku dan kakak Yi sudah saling kenal sejak kecil. Apapun yang dikatakan kakak Yi, pasti ada alasannya sendiri. Lalu, jika dia berkata, dia ingin melakukan hal-hal itu denganmu, kamu akan melakukannya juga? Pemikiran macam apa itu? Begitu kotor. Hanya bercanda, apakah perlu sampai seperti ini? Tidak sopan. Siapa yang kamu sebut tidak sopan? Beraninya kamu memukulku? Sakit. Bagaimana bengkaknya bisa kempes kalau aku tidak pakai tenaga? Kenapa aku tidak melihatmu terluka saat bertarung? Dia sama sekali tidak punya sopan santun saat berbicara. Padahal tahu betul dia nona muda dari keluarga kaya. Kenapa kau tidak menghindarinya? Kenapa kamu hanya membicarakan aku? Ini untuk mendidikmu. Aku tidak mau kau terluka karena ini. Maaf, kakak Ye. Untuk apa kau minta maaf? Setelah aku selesai dengan masa sibuk ini, aku akan menebusnya dengan benar. Memperbaikinya? Kakak Ye, apa hubungan kalian berdua? Apakah kalian berpacaran? Kau gila. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai orang sebrutal dia? Lalu menurutmu aku biadab? Kalau kau brutal, maka tidak ada orang yang tidak brutal. Lalu menurutmu aku bagaimana? Apalagi cantik. Menurutmu aku cocok jadi pacar? Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Kakak Yi, sebenarnya sejak kecil sekali, aku mulai menyukaimu. Terakhir kali, kamu menyelamatkanku dari tangan kakak Ying. Aku benar-benar tersentuh. Xiaoyan, kau harus tenang. Urusan hati tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan cinta. Lalu, apakah kamu tidak menyukaiku? Bukan begitu. Kamu tidak membenciku, dan kamu tidak memusuhiku. Kita bisa coba bersama. Bersamaku itu berbahaya. Kakak Yi, The film was translated aku sudah memikirkannya. and Aku narrated benar-benar by M menyukaimu. Media. Kakak Yi, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku benar-benar menyukaimu. Biarkan saja aku jadi pacarmu. Dengarkan aku. Jangan impulsif. Kita tidak bisa terburu-buru dalam urusan hati antara pria dan wanita. Biarkan aku bicara baik-baik denganmu setelah beberapa waktu. Aku tahu, ini semua adalah trik penolakan biasa yang kalian para pria gunakan. Aku berjanji padamu. Setelah aku selesai dengan masalah yang ada, aku pasti akan bicara baik-baik denganmu. Telurnya sudah dimakan. Ada berita apa hari-hari ini? Aku sudah meminta Longpui untuk mencari tahu kemana-mana. Beritahu aku segera jika ada berita tentang Ashui. Jika dibutuhkan, perusahaan keamanan keluarga He kami juga bisa mengirim personal untuk membantu. Terima kasih. Tuan Tua Bei masih di rumah sakit. Aku sedikit khawatir padanya. Kita sudah bicara begitu lama. Minumlah AE. Terima kasih. Kau bilang hunter ini dari negara Yue? Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku ingin tahu apakah ada hubungannya. Ceritakan padaku. Beberapa waktu lalu, Chu Xing menghabiskan banyak uang untuk menyewa beberapa hunter. Menurutmu, mungkinkah dia? Su Xin, sekalipun dia mampu, dia tidak bisa mengendalikan Ashui dan orang-orang itu. Chu Xing ini tidak berguna. Tapi ayahnya tahu, cukup banyak orang saat masih hidup.
Lini. Lu Xiaoyun, apa yang kamu lakukan dengan pisau itu? Kamu tidak perlu melakukan ini, meskipun kamu cemburu. Xiaoyun. Xiaoyun. Bangun. Ini aku. Maafkan aku, Xiaoyun. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Tiba-tiba, dia sangat kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Mungkinkah dia rabis? Panggil ambulans. Baiklah. Halo, ini Jalan Wansheng. Seseorang baru saja pingsan. Tolong kirim mobil dengan cepat. Baiklah, ini alamat kami. Tolong catat. Kamu sedang apa? Kau baik-baik saja. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak kekuatan. Sakit sekali. Bingbing. Ada apa lagi denganmu? Jangan paksa aku melakukannya. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Maafkan aku, semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja memeriksa denyut nadi mereka satu persatu. Denyut nadi mereka sangat tidak teratur. Seperti ada benda asing yang mengganggu. Mungkinkah perbuatan Asui? Asuoyi berkata sebelum dia melarikan diri. Bahwa dia akan mengubur seluruh kota bersamanya. Mungkinkah? Ada apa, Yinsen? Tepat pada waktunya. Seluruh warga kota menjadi manik, saling menyerang tanpa pandang bulu. Ini terlihat seperti adegan film zombie. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua orang sudah gila? Asuoyi sudah memulai rencananya. Ada situasi. Aku bilang hari itu. Aku akan membuat semua orang di kota Pinggu dikubur bersamamu. Aku telah menambahkan racun saraf khusus dari negara Yue ke dalam sistem air keran kota Pinggu. Setiap orang yang telah minum air keran akan kehilangan akal sehat 1 jam setelah minum air dan menjadi seperti anjing gila. Kau punya 48 jam untuk menemukan penawarnya. Seluruh kota Pinghu diliputi oleh sistem air murni. Sekarang setidaknya 90% warga telah diracuni oleh Asuoyi. Biar aku hubungi markas. Biarkan pemimpin naga memikirkan solusinya. Asuoyi benar-benar gila. Tidak ada waktu sekarang. Aku akan segera menghubungi pemimpin naga. Kau tidak bisa menghubungi Dragon Fury. Masalah ini. Kalian sebaiknya mencari organisasi pemburu di luar terlebih dahulu. Dan coba kendalikan kekacauan di luar. Bagaimana denganmu? Aku akan memikirkan cara lain. Aku tidak akan membiarkan orang lain terluka karenaku lagi. Jarum 3 meridian iblis, memutus meridian dan memecah pembuluh, untuk menjadi iblis dan kemudian terlahir kembali. Mania disebabkan oleh kekacauan titik akupuntur meridian Jueyin. Aku akan menenangkan kekacauan titik akupuntur, dan meningkatkan keseimbangan Yin dan Yang. Kedua, meridian Ren dan Du. Mereka yang bisa membuka sumbatan kedua meridian ini, bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Lini. Apa yang terjadi? The film was Kalian minum air yang mengandung and racun. narrated by Kalian hampir Amelia. kehilangan nyawa. Seserius itu? Bagaimana dengan mereka? Aku menggunakan jarum 3 meridian iblis, untuk menekan racun di dalam mereka. Mereka seharusnya baik-baik saja. Hanya kita yang seperti ini.
Di luar sudah kacau. Aku akan bersama Long Kui sebentar lagi. Kita harus pergi dan menangani situasi. Halo, Long Kui. Yin Seng, apakah kamu menemukan sesuatu? Saya menemukan sesuatu. Saya melihat seseorang. Aura mereka aneh, menuju ke kedalaman. Sudahkah kamu memberitahu Lini? Itu terjadi begitu tiba-tiba, sehingga saya belum melaporkannya. Kita berdua seharusnya bisa mengatasinya. Aku akan mengiriminya pesan. Kita akan mengambil langkah pertama. Aku baru saja bilang, kenapa ada orang monyet dari negara Yue? Yin Seng, orang kecil seperti ini, aku bisa mengatasinya sendiri. Sekarang 3 lawan 1. Beritahu aku di mana Azui. Long Kui, Yin Xian. Biarkan aku pergi sendiri memburu Azui. Aku tidak ingin kalian terlibat karena ini. Keselamatan kota Pinggu bergantung padamu. Azui. Apakah kau suka? Hadiah besar yang kukirim ke kota Pinghu? Lebih dari sekadar suka, itu benar-benar kreatif. Dalam 30 jam lebih, kota Pinghu akan menjadi neraka hidup. Akan sia-sia bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku saat itu. Kau masih berpura-pura tenang saat ini. Aku sudah menggunakan jarum ilahi Meridian Iblis untuk menghancurkan racunmu. Dan para tabib yang didukung oleh Dragon Fury dan Bai Chao Tang sudah mulai bertindak. Aku lupa memberitahumu, bawahanmu yang cantik. Mulutnya sangat keras. Kami bertiga berjuang lama sebelum kami mengorek lokasimu. Apa yang terjadi pada Yume? Tebak. Penjahat kecil di film. Setelah ditangkap oleh tokoh utama, apa akibatnya? Kurang ajar. Aku terlalu berbelas kasih padamu di masa lalu. Kau tidak pernah menjadi lawanku dari awal sampai akhir. Aku akan melawanmu lagi setelah aku istirahat sebentar. Tidak ada kesempatan. Jarum 3 meridian iblis telah menembus 3 meridian utamamu. Kau akan segera mati. Bahkan jika aku mati, Sabala akan tetap menguburmu. Ketika kau masuk, tidak menemukan seluruh ruangan. Apakah semuanya terisi gas beracunmu? Ketika kau bertarung denganku barusan, kau sudah menghirupnya sepenuhnya. Tidur cukup lama. Sepertinya kau sangat lelah. Pak Tua Bai. Pak Tua Bai, apakah aku mati? Siapa yang berhak menentukan hidup dan mati? Ubah sudut pandang. Saya hanya ada dengan cara lain. Bukankah begitu? Kau menyelamatkan hidupku saat itu. The film was Aku tidak pernah punya translated kesempatan and untuk narrated mengucapkan by terima kasih padamu. Media. Ada apa dengan permintaan maaf? Setiap orang punya takdirnya. Mungkin misiku dalam hidup ini adalah untuk menahan pisau itu untukmu. Sekarang setelah kau selamat, kau harus hidup dengan baik untukku. Kalau tidak, jika aku melihatmu, aku akan menghukummu dengan berat. Sudah larut, kau harus kembali. Aku sangat beruntung. Bisa melihat pemburu terkuat Dragon Fury seumur hidupku. Menggumam di tempat tidur saat tidak sadarkan diri. Apa? Kau tidak melakukan apapun padaku saat aku tidak sadarkan diri. Kau tahu apa? Aku melakukan banyak hal. Misalnya, pakaian kotormu. Aku melepasnya dengan tanganku sendiri. Tuan Lin, tubuhmu bagus sekali.
Kalau kau suka, aku akan melepasnya lagi agar kau bisa bermain. Ketika aku punya waktu, aku tentu saja akan bermain denganmu dengan benar. Saat kau tidak sadarkan diri, aku dan orang-orang dari Bai Chao Tang sudah menangani masalahnya. Kota tunggu aman. Situasi sudah tenang untuk sementara waktu, tapi Qiu Xing tidak begitu beruntung. Ada apa denganmu? Sudah lama sekali sejak itu terjadi. Mengapa kamu masih bertingkah seperti bisnismu gagal? Masalah keluarga B sudah selesai. Tapi Sharvara masih belum berhasil menangkap. Ya, jika kamu berkata begitu, komplotan Ashwoye belum tertangkap. Lalu bagaimana denganku dan kakakku? Aku masih punya banyak musuh. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi. Kalau begitu jangan pergi. Dengan begitu, jika kita punya musuh, satu datang setiap hari. Kamu bisa melindungiku sampai aku berumur 50. Mimpi saja. Melindungimu sampai kau berumur 50, aku tidak akan menikah atau punya anak. Aku akan tinggal saja di keluarga bayimu. Ada apa? Apakah berada di keluarga bayi kami di bawah derajatmu? Kami memberimu makan dan minum setiap hari, seperti menantu yang tinggal di rumah. Yang kurang hanyalah gelarnya. Siapa yang mau jadi menantu tinggal di rumahmu? Kau membuatnya terdengar seperti aku tidak diinginkan. Apakah kamu mengatakan bersamaku, Bai Bingbing, di bawah derajatmu? Banyak orang mengejarku. Membiarkanmu menjadi menantu yang tinggal di rumah itu memberimu kehormatan. Yuesu, Lin Yi, aku dengar salah satu anak buahku telah menderita banyak di sini. Jika kamu tidak ingin nona dari keluarga He ini mengalami sesuatu, aku sarankan kamu membawa anak buahku ke keluarga Su untuk menemuiku. Kamu hanya punya waktu 1 jam. Cantikku. Sayang sekali kamu adalah Sandera. Kalau tidak, aku pasti sudah bersenang-senang denganmu. Aku benci. Di mana Qiu Xing? Dia punya nyali menculikku, tapi tidak punya nyali untuk keluar dan menemuiku. Kamu masih mencari Zhu Xiyin? Dia sudah lama pergi. Apa yang kau lakukan pada Qiu Xing? Lihat. Lin Yi, hati-hati. ada apa denganmu? Hal menjijikan. The Tidak film was mungkin. translated Bagaimana and dia bisa begitu kuat? narrated by M Media. Mohon maaf jika aku lalai. Hei Yuesu, jangan takut. Aku di sini. Berjanjilah padaku. Jangan lihat ke tempat lain. Bisakah kau melakukannya? Tutup matamu. Perlahan buka matamu. Jangan takut. Apakah kau merasa lebih baik? Ada sup panas di dapur. Mau minum? Baiklah. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Aku akan kembali sebentar lagi. Lini, aku benar-benar takut. Aku tidak tahu kenapa.
seseorang bisa menjadi begitu menakutkan. Dan aku benar-benar takut aku akan mengalami bahaya lagi. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kau aman sekarang. Aku hanya akan pergi sebentar. Aku akan segera kembali. Aku akan mengambil sup panasnya. Bing Bing. Maaf. Mengganggumu selarut malam. Jika kamu pikir itu merepotkan, kamu bisa pergi. Apa maksudmu dengan itu? Dulu kamu berlari di sekolah, dan kamu masih bisa melompat-lompat bahkan setelah lututmu tergores. Mengapa kamu bertingkah seperti gadis dalam kesulitan hari ini? Lin Yi masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Bisakah kamu tidak mengganggunya? Maksudmu, bahwa itu salahku karena sesuatu terjadi padaku. Aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Baiklah, kalau begitu katakan padaku apa yang kupikirkan. Apa yang kupikirkan? Kamu ingin mengejar Lin Yi. Berhenti berpura-pura. Cara kamu memandangnya praktis seperti menelanjangi celananya. Bahkan jika aku ingin mengejar Lin Yi, jadi kenapa? Lin Yi datang ke kota Pinghu. Itu untuk melindungiku. Apa urusannya denganmu, orang luar? Nona Bai. Lin Yi melindungimu, dan aku mengejar Lin Yi di antara keduanya. Sepertinya tidak ada konflik, kan? Orang macam apa kamu? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Orang macam apa aku ini? Katakan padaku. Kamu hanya wanita materi yang hanya peduli uang. Siapa yang kau sebut penggali emas? Jangan pikir kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Hanya karena ini rumahmu. Jika kau tidak berbudaya begini, aku akan minta kakekmu mengirimmu ke kelas pelatihan untuk belajar sopan santun. Mulut anjing tidak bisa menghasilkan gading. Apa? Ayolah. Kalian berdua wanita cantik yang memukau. Tidak bisakah kalian punya satu hari saja di mana kalian tidak bertengkar? Dia yang mulai duluan. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku tidak mau mendengar apapun tentang itu. Kemesraan kalian. Beristirahatlah. Hei Weshu, tunggu saja. Damai. Pikiran yang bebas dari gangguan. Sepenuhnya fokus. Apa kau gila? Apakah tidak ada yang mengajarimu selama pelatihan organisasi bahwa mengganggu meditasi seseorang memiliki konsekuensi serius? Berbicara begitu formal pagi-pagi begini, tertular Yin Zhang ya. Aku hanya ingin memulihkan diri. Aku hampir dibuat gila oleh keluarga Bai. Kurasa kau mabuk cinta. Mengapa menderita demi cinta? Perjelas maksudmu. 3 wanita dan 1 pria. Dan kau bilang kau tidak mabuk cinta. Apakah kau ingin bergabung dengan keluarga besar kami? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan buang waktu. Jangan ganggu istirahatku. Aku tidak menggodamu lagi. Cepat, lihat laporan ini. Personel analisis kimia Dragon Fury akan menganalisis sisa bagian dari Chu Xing. Tebak apa yang kami temukan? Negara Yin. Orang yang diracuni dengan ini akan kehilangan kesadaran diri mereka. Mereka akan menjadi seperti mayat berjalan. Proses pemurnian racun ini sangat rumit. Sarvara pasti seorang ahli tingkat tinggi. Lalu, apakah kau yakin bisa menghadapinya? Ayo hadapi. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Apa yang membawamu ke sini kali ini? Aku benar-benar minta maaf terus mengganggumu. Tidak perlu sungkan, katakan saja apa yang kamu butuhkan. Ini adalah rahasia tertinggi organisasi Dragon Fury. Kami telah menemukan petunjuk tentang pemburu negara Yin yang menyusup ke kota Pinghu kali ini. Negara Yin. Meskipun kami tahu ini semua dilakukan oleh Sarvara, kami belum pernah mendapat kabar tentang keberadaannya. Aku harap kau bisa menggunakan jaringan bawah tanah dan saluran lain dari pemburu bebas untuk membantu kami menemukan Sarvara. Maka aku pasti akan berhasil. Kalau begitu kami akan menunggu kabar baik darimu.
Berapa harga sayuran seperti itu? Ada apa? Untuk bisa membawa pendekar pedang 4 karakter dari kota Pinggu, Yenshan ke sini. The film was translated and Jangan bilang, narrated by M. Kamu Media. bekerja untuk Lin Yi dan yang lainnya. Berhenti bicara omong kosong. Menyerah sekarang. Aku tidak ingin berkonflik denganmu. Ini antara aku, keluarga baik, dan Dragon Fury. Jangan biarkan dirimu terluka. Karena orang-orang yang tidak relevan, atau sebuah organisasi. Menyebarkan rumor untuk membingungkan orang. Berpikiran jahat. Meregakkan keadilan atas nama surga. Hanya kamu? Kamu tidak pantas bicara tentang menegakkan keadilan atas nama surga denganku. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini. Dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ada kata-kata terakhir? Katakan saja pada Raja Neraka. Trik murahan, cepat tunjukkan dirimu. Masih berani bilang dirinya pemburu tingkat 1. Sebelum kamu memasuki gedung ini, kamu sudah berada di bawah mantra hipnotisku. Aku memberimu kesempatan untuk menyerah. Tapi, sekarang sudah terlambat. Kakak Yenshan, kenapa kau di sini? Bukankah Lin Yi bersamamu? Bing Bing. Jangan biarkan tamu berdiri. Cepat, undang dia masuk. Kakak Yenshan, silakan masuk dulu. Bing Bing. Cepat, pergi ke dapur. Sebelum teh terbaik kita, aku akan membuat teh untuk Tuan Yin. Baiklah, Cepat, beritahu Lin Yi. kakek, apa yang kau lakukan? Dia agak aneh. Cari kesempatan untuk memberitahu Lin Yi agar datang. Mengerti? Aku sudah lama menyadari kau agak aneh. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti keluargaku. Jangan sakiti kakekku. Bing Bing. Pergi sekarang. Jangan pedulikan aku. Cepat tinggalkan tempat ini. Maaf, Tuan Tua Bai. Aku terlambat. Long Kui, bantu aku menahannya. Dia sudah diracuni. Dia sangat kuat sekarang. Luar biasa kuat. Cepat, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Maaf, Yenshan. Lin Yi, kakak Yenshan, ada apa? Racun jenis apa itu? Aku menyuruhnya menyelidiki masalah Su Xing. Dia pasti disergap. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dia akan seperti ini seumur hidupnya? Jarum 3 meridian iblis bisa mengusirnya. Ini hanya sedikit rumit. Lin Yi, Jarum 3 meridian iblis. 2 jarum sudah mengusir racunnya. Masih ada jarum terakhir. Lin Yi, wajahmu. Penyebaran penyimpangan Ki. Lin Yi, Tuan Lin. Bai Tua. Kekuatanmu saat ini telah menurun. Kamu tidak akan mudah terluka sebelumnya. Lawan adalah seorang ahli. Dia bisa menggunakan racun yang mengganggu pikiran. Dia bahkan bisa membuat racun itu menyebar melalui udara. Aku. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan lawan ini? Jika kau ada di sini,
apakah peluang kita untuk menang akan lebih besar? Jangan khawatir. Kita akan segera bertemu. Dia sudah bangun. Akhirnya bangun. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa terlibat saat mencoba menyelamatkan seseorang? Aku tidak menyangka. Racun ini bahkan bisa menyebar The berlawanan film was arah aliran udara. translated and narrated by M Media. Maafkan aku, Lin Yi. Saya yang tidak melakukannya dengan baik, membuat kalian semua terluka. Kalian? Kenapa kalian semua punya ekspresi aneh begitu? Yin Xian, mengapa kau tidak menggunakan idiom 4 karakter lagi? Aku. Apakah kau ingat siapa yang menyakitimu? Maafkan aku. Ingatanku tentang 2 hari itu benar-benar hilang. Tuan Tua Bai. Di mana dia? Ini ilusi. Aku sudah lama mendengar bahwa pemburu dari negara Yin pandai menggunakan ilusi. Aku takut Tuan Tua Bai dan Nona Bai sudah. Sarfara. Jika ada anggota keluarga Bai yang terluka sedikit pun, aku akan memastikan kamu tidak meninggalkan tempat ini. Berhenti menggunakan trik murahan ini. Pantas saja kamu adalah pemburu nomor 1 Dragon Fury. Iblis gila. Aku sudah lama mendengar namamu. Hari ini, aku akhirnya punya kesempatan untuk bertarung denganmu. Sarfara. Seorang ahli 5 besar di peringkat pemburu. Selama pelatihan organisasi, aku menghafal informasimu dengan saksama. Terima kasih sudah begitu memperhatikanku. Aku tidak menyangka itu. Tindakanku malam ini akan sangat menggerakkan Lin Yi. Yin Sheng, kau masih hidup? Seharusnya aku membunuhmu waktu itu. Tanpa ilusi dan racun. Kau ini apa? Tidak ada lagi idiom 4 karakter? Sepertinya racunku masih punya beberapa efek khusus. Cukup omong kosong. Cepat lepaskan anggota keluarga Bai. Di mana Bai Bingbing? Bai Bingbing? Kurasa kau tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. Sebentar lagi, aku akan membiarkan orang tua ini terkubur bersamamu. 20 tahun lalu, Operasi Pencarian dan Penyelamatan Global Dragon Fury, Desa Negara Yin. Pernahkah kau mendengarnya? The film was translated Jika kau and tidak ingat, narrated by M Media. akan kuingatkan kembali. Waktu itu, ada seorang pria bernama Ben bersembunyi di desa ini. Dalam semalam, organisasi pemburu global menyerang kami. Orang-orang sangat menderita. Itu adalah tragedi yang lengkap. Dan kecurigaan yang masuk akal bagi dunia luar adalah bahwa semua orang di desa kami membantu menyembunyikannya. Dan pemimpin gugus tugas ini adalah Bai Yunfei. Nama sandi, Silver Fox. Kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal lagi. Dulu, desa ini memang bekerja sama dengan Ben, memiliki hubungan kerjasama yang erat. Tapi apa yang kau lihat, hanya kebenaran yang telah disembunyikan oleh penduduk desa. Untuk menghadapi orang licik dan cerdik sepertimu, Lindy tidak perlu bertindak. Long Kui dan aku bisa mengurusmu. Bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri waktu itu? Apakah kau sudah melupakan semuanya? Waktu itu, aku jatuh ke dalam ilusimu. Hanya saja kau beruntun, menyakiti keluarga Bai, memprovokasi Dragon Fury, berarti melawan Agung, Yin Shen. Maka sekarang, aku akan mengirimmu ke bawah. Trik yang sama, masih mau menggunakannya untuk kedua kalinya? Aku sudah ingat. Pakar nomor 1 negara Yin. Tidak lebih dari ini. Memecahkan ilusi dasar. Dan masih mau sombong? Yin Seng, Sial. sebenarnya apa yang terjadi? Teknik pemindahan jiwa adalah sejenis teknik ilusi dari negara Yin. Dapat sejenak membawa orang ke ruang lain.
Mengapa hanya pisau yang kembali? Kemana dia pergi? Hanya pengguna yang tahu. Yin Seng, Pendekar pedang nomor 1. Pemburu bebas teratas. Aku benci. Benda apa ini? Sampah sombong dan tidak kompeten. bajingan. Hanya seorang wanita. Berani melawanku? Kau tipe Calvinis pria. Masih berani memindahkannya ke sini untuk digunakan? Sedikit menarik. Tunggu sebentar. Aku akan membunuh mereka semua. Dan kemudian aku akan memilihmu untuk disimpan di ruang bawah tanahku. Bermain selama 1 atau 2 tahun. Aku benci. Sampah yang penuh kotoran. Ini adalah Orang yang bisa mati di bawah tangan 24 bawahan keluarga Gong. Sangat sedikit. Kau bisa dianggap beruntung. 24 bawahan keluarga Gon. Bukankah itu jurus unik Dragon Fury? Bagaimana kau mempelajarinya? Aku cucunya. Nama asli Gong Kuin. Nama kode Long Kui. Tepat waktu. Tunggu sebentar. Aku ingin orang tua itu juga tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Dan berkata dia akan mengunciku di ruang bawah tanah. Bagaimana? Kehidupan selanjutnya. Kau bisa menghabiskan waktumu dengan baik di ruang bawah tanah Dragon Fury, mesum bau. Maaf. Itu adalah keserakahanku sesaat yang membuatku melakukan beberapa hal keterlaluan. Tolong biarkan aku pergi. Aku tahu aku salah. Baru saja. The Yin film Seng, was translated apa yang kau lakukan? and narrated by Long Kui. M Media. Bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan, dan masih memarahiku? Tunggu sebentar. Aku akan membunuh Lin Yi. Aku akan mempermainkanmu sampai mati. Bajingan. Biarkan dia pergi. Yin Sheng. Halusinator. Dia hanya bisa dibangunkan dengan menunjuk titik akupuntur Jusen Mingxingnya. Hentikan. 1 langkah lagi ke depan. Aku akan membunuhnya. Apa kamu pikir kamu masih punya kesempatan? Kau akan tahu begitu kau datang. Apakah aku masih punya kesempatan? Ini antara kamu dan aku. Lepaskan Long Kui. Kalau tidak, aku akan menyerang tanpa ampun. Jangan kira, aku tidak tahu. Kau sudah diracuni oleh Aishwoi. Baru beberapa hari. Tubuhmu tidak mungkin pulih secepat ini. Sekarang, kaulah yang lebih lemah. Hentikan. Sudah kubilang. 1 langkah lagi ke depan. Aku akan membunuhnya. Aku sedang bernegosiasi denganmu. Apa kamu benar-benar tidak menyisakan ruang gerak untuk dirimu sendiri? Ruang untuk bermanuver 20 tahun lalu. Ketika Bai Yuanfei memimpin tim untuk membantai desa, apakah mereka memberiku ruang untuk bermanuver? Adikku baru berumur 5 tahun. Dragon Fury-mu membakarnya habis dalam 1 api. Mengenai operasi itu, semua orang memang punya kelalaian. Tapi itu adalah kesalahan yang dibuat oleh orang-orang 20 tahun lalu. Diam. Aku ingin setiap anggota Dragon Fury dan keluarga mereka merasakan konsekuensi dari apa yang terjadi 20 tahun lalu. Sudah kubilang jangan impulsif. Kamu hampir menyebabkan masalah. Kembali. Kamu bukan tandingannya. Aku akan mencabik-cabiknya. Pergi cari Yin Xiang. Serahkan orang ini padaku. Sekarang ini antara kamu dan aku. Kau ingin mati?
Aku akan dengan senang hati membantumu. Sebenarnya, jika kamu menempuh jalan yang benar, kamu akan menjadi pemburu yang baik. Tapi kamu malah harus tersesat. Jangan menceramahiku. Jangan berpikir hanya karena kau dari Dragon Fury. Kau bisa bertindak sombong. Kamu selalu berteriak tentang balas dendam. Tapi apakah kamu tahu? Apa sebenarnya yang tercatat dalam laporan pemburu? Pada akhirnya, bagaimana desa ini mencatatnya? Aku tidak mau mendengarnya. Itu semua kebohongan yang kau buat-buat. Desa ini, dari atas ke bawah, telah dicuci otaknya oleh kesesatan, dan terus-menerus melakukan pekerjaan logistik untuk organisasi. Dan telah melakukan beberapa hal buruk yang tak terkatakan. Silver Fox memimpin tim ke desa untuk menyelamatkan penduduk desa. Bukan hanya mereka tidak berterima kasih, mereka bahkan menyerang mereka. Bajingan. Lini, Aku baik-baik saja. Dan kau menyebut dirimu pemburu senior. Selain bersembunyi The dariku, film was translated apalagi yang bisa and kau lakukan? narrated by Media. Di mana kamu mempelajari keterampilan amatir ini? Kamu punya waktu untuk menertawaiku. Sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa kamu tahu nama kode lengkapku? Dragon Fury Dr. Iblis orang gila jahat. Aku merasa itu merepotkan. Jadi gunakan saja dua kata terakhir. Apa itu Dr. Iblis? Itu adalah teknik lanjutan yang menggabungkan seni aneh dewa dan iblis. Bahkan jika aku setengah lumpuh, selama aku punya jarum, aku bisa membuat orang berharap mereka mati. Bagaimana? Apa kamu kesakitan sekarang? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau tidak, Lepaskan ikatanmu. Aku masih ingin memberimu beberapa jarum lagi. Untuk memberitahumu apa itu keputusasaan. Lini, bagaimana? Hadiah besar ini, kau terkejut? Pak Tua Bayi, bukankah Silver Fox sudah mati? ilusi macam apa yang kamu gunakan? Ilusi? Lini, Suruh dia berhenti. Apa yang kamu lakukan pada Pak Tua Bayi? Berkat kekasih setia dari Ashlui itu, aku mengambil jantungnya yang segar dan menyuntikkannya ke tubuh Bai Yunfei. Ini adalah karya paling sempurnaku. Bajingan. Datang dan bunuh aku. Selama aku mati, semua racunku akan bermutasi. Saat itu, Pak Tua Bai akan di luar kendaliku. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menyuruhnya membunuh Bai Bimbing sekarang juga. Lini, sekarang kau tahu apa itu keputusasaan, kan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Pak Tua Bayi? Aku hanya mengawetkan tubuhnya selama 3 tahun. Karena aku tidak akan membiarkan orang yang menghancurkan keluargaku mati begitu saja. Bajingan. Bai Yunfei, Pak Tua Bayi. Ini aku. Lini, ini bukan Pak Tua Bai. Pak Tua Bai sudah tiada. Ini hanya monster tanpa kesadaran. Pak Tua Bayi, jangan berkelahi. Lini, Pak Tua Bai sudah tidak ada di sini. Sadarlah.
Lin Yi, jangan. Ayah, Bin Bing. Jangan begini. Dia bukan ayahmu. pembunuh. Sharvara, hentikan. Ayah,